Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita lanjutkan tentang hukum-hukum puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Demikianlah tampak jelas tujuan yang besar dari puasa, yaitu takwa kepada Allah. Takwa itulah yang membangkitkan kesadaran dalam hati sehingga mau menunaikan kewajiban ini demi menaati Allah dan untuk mendapatkan keridhaannya. Takwa inilah yang menjaga hati sehingga tidak merusak puasanya dengan maksiat, walaupun cuma berupa getaran hati untuk berbuat maksiat. Orang-orang yang menjadi sasaran firman Allah ini mengetahui kedudukan takwa di sisi Allah dan mengetahui bobotnya dalam timbangannya, maka takwa merupakan puncak ketinggian rohani mereka. Dan puasa ini merupakan salah satu alatnya dan jalan untuk mencapainya. Oleh karena itu, diangkatlah di depan mata mereka tujuan yang jelas yang sedang mereka tuju lewat jalan puasa, yaitu supaya kamu bertakwa. Tujuan utamanya takwa, ya jalannya lewat puasa, ya prosesnya lewat puasa, proses pengendalian diri, ya proses kesabaran, menahan hawa nafsu, ya dengan puasa. Puasa karena Allah, bukan puasa karena manusia. Nek puasa karena manusia ya isono poso delik, poso pitik mangan delik. Ya. Poso sapi bareng mangan di sapi, ya. Kata uang di sapi bukan. Kata bermangan. Ya. Ya. Benar. Saya kok delek kon maem delek mak. Kemudian pada ayat berikutnya ditetapkan bahwa kewajiban puasa itu hanya dalam beberapa hari tertentu, bukan kewajiban seumur hidup dan tugas sepanjang masa. Di samping itu dimaafkan untuk tidak menunaikannya bagi orang-orang yang sakit sehingga mereka sehat, dan bagi para musafir sehingga mereka tiba kembali ke rumahnya, ya, sebagai suatu penegasan untuk memberi kemudahan, ya. Agama ini memudahkan, bukan untuk menyulitkan, ya. Puasa pun untuk memudahkan apa? Memudahkan kita bertakwa kepada Allah. Tapi kalau puasanya asal-asalan ya tidak dapat, ya, karena dalam puasa itu ada proses yang banyak, ada proses kesabaran, keikhlasan. Karena yang tahu puasa itu hanya orang yang puasa sendiri dan Allah, bukan orang lain. Ya, dia ngaku puasa nek mam bermam kan mame delik di depan orang. Oh, puasa, aku puasa. Gak ngono kawatan lemes-lemes. Aku puasa kayak itu bermam ning kamar. Ya. Itu puasanya bodonan, ya. Dan Allah tahu dan dirinya juga tahu, ya. Dia membohongi dirinya sendiri. Kayak aku bi tahunnya pastilah aku kok mimik delek-delek lek kamar depan. Iya. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain, ya. Itu ada, tapi tetap diberi rukhsah, diberi kemudahan, tapi tetap bayar, ya, bayar hutang puasanya sebagaimana hari yang telah ditinggalkan, ya. Biar tetap dapat hikmah puasa itu. Zahir nas mengenai sakit dan pergian ini bersifat mutlak, maka apapun penyakitnya dan bagaimanapun kepergiannya memperkenankan mereka untuk berbuka. Hanya saja si sakit wajib mengkodoknya setelah dia sehat, dan si musafir wajib mengkodoknya setelah dia bermukim di kampung halamannya. Inilah yang lebih utama di dalam memahami nas Al-Quran yang mutlak ini, dan lebih dekat kepada pemahaman Islami di dalam menghilangkan kesulitan dan mencegah kemudorotan. Maka bukanlah karena beratnya sakit dan sulitnya bepergian yang menjadi pergantungan hukum, melainkan
keadaan sakit secara mutlak dan bepergian secara mutlak ya. Jadi gak berat sekalipun mau tidak puasa nggak apa-apa kalau sakit ya. Tapi kalau memang tidak berat dan dia mampu dan dia rasa tidak membahayakan dirinya, ya boleh saja. Tapi boleh orang sakit ya tidak berpuasa itu boleh, tapi harus mengkodoknya di hari yang lain ya, sakitnya yang menyakiti fisiknya ya. Tapi kalau sakitnya cuma sakit panu ya rugi ya, sakit hati apalagi. Malah harus berpuasa sakit hati itu biar hatinya nggak sakit lagi, biar sembuh. Tapi nek sakit kena corona iku puasa enggak orang. Iya nggak puasa nggak apa-apa ya. Tapi nek puasa entok. Puasa kalau nggak membahayakan nggak apa-apa, tapi kalau membahayakan lebih baik tidak puasa dulu. Karena itu boleh jadi terdapat pelajaran lain yang diketahui oleh Allah dan tidak diketahui oleh manusia dalam masalah sakit dan bepergian ini. Boleh jadi terdapat kesulitan atau masyarakat lain yang tidak tampak waktu itu atau tidak jelas menurut ukuran manusia, dan selama Allah tidak mengungkapkan ilat atau alasan hukum tentang sesuatu, maka tidak usahlah kita menakwilkannya, melainkan kita patuhi nas-nas ini ya, meskipun hikmahnya tersembunyi bagi kita. Maka kita yakin bahwa di belakangnya pasti ada hikmahnya dan tidak menjadi keharusan bagi kita untuk mengetahuinya. Ya enggak masalah, yang penting boleh ya boleh ya. Jangan kalau orang sakit sedikit, orangnya nggak puasa, kita sakit gitu aja nggak puasa, ya udah itu urusan dia dengan Allah, dibolehkan. Kita yang nggak boleh menjelek-jelekan biar ya, nggak usah. Kita tuh bukan hakim untuk mereka, hakim untuk manusia itu Allah, bukan kita. Kita jangan menghakimi orang lain. Tapi nek wong puasa sakit iku di aku gak puasa, aku sakit tok dipamer-pamer no. Malah ngene. Sip nih. Hanya saja ada yang mengkhawatirkan bahwa pendapat semacam ini akan mendorong orang yang menyukai keringanan lantas bersikap seenaknya ya, sehingga dikhawatirkan akan ditinggalkannya ibadah-ibadah yang wajib hanya karena alasan yang sepele. Hal inilah yang menjadikan para fuqaha bersikap ketat dan membuat syarat-syarat tertentu. Akan tetapi hal ini menurut hemat dari ahli tafsir ini bukanlah alasan pembenar untuk membuat ikatan-ikatan dan syarat-syarat tertentu terhadap apa yang dikemukakan oleh nas secara mutlak. Agama Islam tidak menggiring manusia dengan rantai untuk menuju kepada ketaatan, tetapi ia hanya menuntun mereka menuju kepada takwa. Artinya apa? Takwa tidak dipaksa ya, dengan kesadaran, dengan pemahaman. Kalau tidak paham untuk takwa susah. Kalau takwa dipaksa juga susah. Takwa itu dengan kesadaran, dengan kerelaan hati ya. Kalau tidak rela susah. Makanya harus direlakan dulu hatinya untuk bisa dekat atau bertakwa kepada Allah. Dan yang menjadi tujuan ibadah puasa ini secara khusus dan adalah takwa. Dan sesuatu yang dapat memalingkan manusia dari menunaikan kewajiban ini di bawah kelambu ruksa atau keringanan tidak ada kebaikannya sejak awal, karena tujuan pertamanya ibadah ini tidak terwujud, yaitu takwa ya. Kalau mau berkorban sakit-sakit sedikit puasa itu malah mungkin dapat nilai lebih di hadapan Allah. Tapi kalau mau mengambilnya juga nggak apa-apa, asal tidak menggampangke orang gampangke. Orang nyepelek bahwa di dalam puasa itu ada nilai takwa. Kalau orang sadar itu, sakit-sakit sedikit gak dirasa. Karena bisa jadi habis puasa malah sehat, karena hatinya semakin bersih, jiwanya semakin tenang, sehingga penyakit berangsur-angsur akan sembuh dengan sendirinya. Agama Islam ini adalah agama Allah, bukan agama buatan manusia. Sedangkan Allah lebih mengetahui apa yang sekiranya dapat menyempurnakan
keberagaman ini, keberagamaan ini, ya, di tempat mana sekiranya perlu diberi rukhsah dan di tempat mana pula yang sekiranya harus diperketat. Boleh jadi di balik rukhsah itu terdapat kemaslahatan yang tidak akan dapat terwujud tanpa tertunaikannya rukhsah itu, dan sudah pasti yang demikian itu, ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin menerima rukhsah-rukhsah yang diberikan Allah. Ya diambil aja kalau memang itu kita pantas untuk mengambilnya, ya. Nggak usah malu. Kalau sakit nggak puasa ya nggak apa-apa. Tapi ya juga jangan sakit panu nggak puasa ya. Jangan. Panu ya. Apa? Kulitmu buka-buka nih. Diwarnai. Apabila terjadi kerusakan pada suatu generasi, ya, generasi manusia, maka untuk memperbaikinya bukan dengan memperketat hukum terhadap mereka, melainkan dengan jalan memperbaiki pendidikan dan hati mereka, serta menghidupkan rasa takwa di dalam jiwa mereka. Kalau memang benar bahwa pengetahuan di dalam hukum muamalah ketika terjadi kerusakan di kalangan manusia itu bagaikan obat yang mujarab dan untuk membendung jalan kerusakan, maka urusan syiar ta'abudiyah, ya, berbeda dengan itu, karena ibadah memiliki perhitungan tersendiri antara hamba dan Robnya, ya, tidak berkaitan dengan kemaslahatan manusia secara langsung seperti hukum-hukum muamalah yang memang untuk memelihara aspek-aspek lahiriah. Sedangkan aspek lahiriah dalam ibadah tidaklah berguna kalau tidak berdasarkan pada ketakwaan hati, ya. Cuma ngeles saja, lapar saja karena tidak ada ketakwaan, rugi, ya. Apabila ketakwaan sudah ada dalam hati, niscaya tidaklah seorang akan berpaling dari kewajiban, dan dia tidak akan menggunakan rukhsah kecuali jika hatinya mantap, ya, mantap ini aku sakit bener-bener gak kuat ini, ya, diambil rukhsah gitu, ya. Jika, ya, keringanan, ya, boleh nggak puasa kalau sakit, namanya rukhsah, ya. Harusnya kan puasa wajibnya, ya. Jika dia memandang bahwa itulah yang lebih utama serta merasa bahwa menaati Allah itu ialah menerima atau melaksanakan rukhsahnya dalam keadaan yang memang rukhsah itu diberikan untuk itu, ya. Itu sangat tergantung pada kedalaman maknawiyah seseorang, kedalaman ruhiyah seseorang, ya. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.